Karena Eyang Prabowo kemampuan fisiknya sudah sangat terbatas, sudah letoy, maka dia nggak bisa belusukan. Sementara Gibran, sikapnya masih terlalu kaku dan angkuh untuk bisa diterima dengan antusias oleh rakyat biasa. Makanya sekarang yang tampak rajin keliling Indonesia dan kembali rajin belusukan adalah Presiden Jokowi. Sampai-sampai nih kalau diperhatikan, Presiden Jokowi ini perjalanan ke daerahnya seperti mengikuti apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar. Sehabis Mas Ganjar ke Lampung, Pak Jokowi segera ke Lampung juga. Sesudah Mas Ganjar ke Papua, Pak Jokowi juga mengikuti ke Papua. Yang terbaru nih, hanya beberapa hari setelah Mas Ganjar ke NTT, giliran Pak Jokowi yang juga langsung terbang ke NTT. Adakah kesamaan tujuan perjalanan di antara calon presiden dan presiden itu cuma kebetulan belaka? Sebab tujuan perjalanan seorang presiden biasanya sih sudah ditentukan lama sebelumnya. Jadi benarkah kalau Pak Jokowi rajin membuntuti Mas Ganjar buat menghapus hasil kampanye Mas Ganjar ke daerah-daerah? Setelah Mas Ganjar berhasil menarik simpati warga di suatu daerah, dengan cepat Pak Jokowi mendatangi daerah yang sama agar warga kembali ingat buat mendukung Pak Jokowi. Mungkin pertanyaan dan kecurigaan ini sebuah kekeliruan. Sebuah kekeliruan yang menjauhkan kita dari kenyataan dan masalah yang sesungguhnya. Jadi pertanyaannya, bukan kenapa Pak Jokowi membuntuti Mas Ganjar. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya yang betul adalah balik lagi dengan apa yang sudah dibahas di awal tadi. Kenapa Pak Jokowi sampai harus sibuk belusukan lagi? Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan dan diberi rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, sebentar lagi akan mendekati pemilu umum di 14 Februari 2024. Saya yakin bahwa Anda sudah memiliki pilihan yang tepat dan menggantikan Pak Jokowi di 2024 sampai 2029. Saya yakin dengan hal tersebut, Anda sudah mempunyai prinsip pilihan yang tepat untuk memimpin negara kita menuju emas di tahun 2024. Teman-teman, sebelumnya saya menyarankan, jangan pernah percaya dengan kata-kata yang menjadi penarik suara. Apalagi sampai disuap. Banyak orang yang terjadi saat ini teman-teman. Saya yakin teman-teman mempunyai prinsip bahwa kita harus mempunyai prinsip untuk apa pilihan kita, apakah beliau bisa memimpin negara ini dan melanjutkan program-program Pak Jokowi Dodo. Nah, teman-teman, kita merindukan nanti seperti sosok Pak Jokowi karena kita tahu bahwa sosok Pak Jokowi ini memang pro kepada masyarakat. Karena jarang-jarang saya lihat bahwa presiden seperti Pak Jokowi ini yang turun ke lapangan, yang turun ke sana. Tentunya itu yang kita rindukan teman. Kita akan bersiap, akan datang presiden yang baru di tahun 2024 sampai 2029. Maka dari situ saya mengajak teman-teman, jangan salah pilih pemimpin negara kita. Karena ketika kita salah memilih, maka kita akan dipimpin oleh orang yang tidak bertanggung jawab nantinya. Maka teman-teman, saya mengajak kita seluruh rakyat Indonesia, pilihlah sesuai dengan hati Anda. Karena ketika dengan hati Anda, maka itulah memang sosok pemimpin yang harus melanjutkan program-program Pak Jokowi. Nah teman-teman, di sini kita akan bahas sedikit mengenai komentar Ganjar soal Gibran pakai 3 mic di debat Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut memberikan komentar tentang kabar viral yang menyebut Gibran Rakabumi menggunakan 3 mic di debat Cawapres Jumat 22 Desember 2023 lalu. Meski demikian, kali ini Ganjar membela Gibran. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan bahwa setiap Cawapres pada debat kemarin sama-sama menggunakan 3 mic. Ada 3 memang semuanya punya jatah yang sama. Jadi ada menempelkan di telinga, ada yang kemudian mikrofonnya dijepit, di clip on di baju, dan ada mikrofon yang dipegang.
Kata Ganjar Minggu 24 Desember 2023. Ganjar mengatakan bahwa fungsi ketiga mic tersebut adalah sebagai cadangan kalau salah satu mic mengalami masalah. Sebenarnya kalau saya ditanya, saya tidak tahu teknologi yang lebih canggih soal itu. Rasa-rasanya sih mereka menyiapkan 3 untuk cadangan. Kalau satu tidak berfungsi masih ada pegangan. Ia menambahkan, seperti diketahui di Twitter dan berbagai media sosial muncul rumor bahwa Gibran curang dengan debat cawapres kemarin. Di penelusuran pencarian bisnis di Twitter, ada 3 hal yang membuat beberapa warganet menuduh cawapres nomor urut 2 tersebut melakukan kecurangan debat cawapres. Tuduhan pertama diunggah oleh Roy Suryo dalam unggahan Twitternya yang saat ini sudah tidak tersedia. Roy Suryo mempertanyakan fungsi 3 mic yang dipakai oleh Gibran Rakabuming saat debat tersebut. Diketahui wali kota Solo tersebut sudah menggunakan mic yang dipasang di telinga, clip on, dan mic standar. Meski demikian, tuduhan tersebut telah secara tegas dibantah oleh KPU. Ketua KPU RI Hasim pun membantah hal tersebut. Hasim menekankan jika semua alat itu merupakan mikrofon. Semua capres pakai alat yang sama, semua capres pakai 3 mic untuk antisipasi ada mic yang mati, kata Hasim dalam keterangan Sabtu 23 Desember 2023. Bukan yang earder, itu mic yang ditempelkan di pipi dan dicantulin di kuping. Kemudian tuduhan kedua datang dengan menyertai foto ada sesuatu berbentuk kotak di belakang Gibran saat debat cawapres berlangsung. Sementara tuduhan lain menyebut Gibran Rakabuming menggunakan prompter untuk bisa menjawab seperti pertanyaan yang ditanyakan kubu lawan dengan mulus. Akan tetapi, kedua tuduhan tersebut hanya asumsi yang hingga saat ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Roy sebut kemungkinan Gibran Rakabuming menggunakan alat canggih untuk nyontek saat debat. Netizen singgung sosok di baliknya. Gak malu ya? Roy Suryo kembali merandang dengan pola Gibran Rakabuming Raka yang ketahuan menggunakan alat canggih saat paparan program. Gibran Rakabuming Raka sebelumnya menjelaskan soal program susu gratis yang diakui nyindir banyak pihak. Salah satunya Roy Suryo yang ikut menanggapi paparan Gibran Rakabuming Raka soal program susu gratis. Mantan Menpora ini bahkan mengungkapkan kemungkinan Gibran menggunakan alat lain untuk debat cawapres debat yang akan mendatang. Hal ini disampaikan lewat tweetan di akun Twitter pribadinya yang dikutip Kilat.com pada Rabu 13 Desember 2023. Disebutkan Roy Suryo jika Gibran Rakabuming disebut mencontek narasi yang disampaikan soal program susu gratis ini. Nah, teman-teman mungkin tak lebih tahu dalam penilaian hal tersebut apakah Gibran memang benar-benar menyontek atau tidak. Mungkin saudara sudah paham soal teknologi. Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, ND 2045 melaporkan.